Dilaporkan Israel menembak mati sekira 9 warga Palestina yang tengah berupaya kembali ke rumah mereka di Gaza Utara dan Khan Younis Selatan pada Selasa 14 Oktober. Serangan terbaru ini menjadi pelanggaran besar pertama sejak gencatan senjata Gaza yang ditengahi Amerika Serikat berlaku pada Jumat 10 Oktober. Diketahui jumlah korban tewas tersebut naik dari laporan sebelumnya yang menyebut ada 5 warga Palestina yang tewas terkena tembakan Israel. Saat kejadian berlangsung, Israel menggunakan pesawat tak berawak ke dalam penembakan. Militer Israel mengklaim pasukannya melepaskan tembakan setelah beberapa warga Palestina mendekat garis kuning. Padahal garis kuning itu menjadi batas penarikan pasukan Israel sebagai bagian dari gencatan senjata tahap pertama. Sebelumnya, militer Israel juga menembak mati sekira 6 warga Palestina. Insiden itu terjadi saat warga Palestina memeriksa rumahnya di Shujaiyah, timur kota Gaza pada hari yang sama. Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, yakni Francesca Albanese, keras mengutuk pembunuhan berkelanjutan oleh Israel terhadap warga Palestina di tengah berlangsungnya gencatan senjata. Lantas Francesca menyerukan keadilan, sanksi, divestasi, boikot hingga mendesak penghentian genosida dan setiap kejahatan turut dipertanggungjawabkan. Dilaporkan Eropa, Kanada, Amerika Serikat, hingga sejumlah negara Arab bersiap mengucurkan dana fantastis untuk membangun kembali jalur Gaza setelah 2 tahun perang. Dalam keterangan resmi yang dirilis Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sejumlah negara itu akan mentransfer anggaran senilai 70 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1.160 triliun rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, dana ini adalah bagian dari upaya internasional untuk membangun kembali wilayah Gaza yang kini hampir rata dengan tanah. Menurut Jeko Chiliers, perwakilan program pembangunan PBB, rencananya dana bantuan internasional itu akan difokuskan untuk membangun infrastruktur vital. Di antaranya seperti perubahan, sekolah, rumah sakit, serta jaringan air dan listrik. Sebagian anggaran juga akan digunakan untuk membersihkan jutaan ton puing, memperbaiki sistem sanitasi, hingga memulihkan layanan publik yang hancur akibat serangan Israel. Dilaporkan upaya ini tidak hanya bersifat darurat, namun juga menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang yang dirancang agar Gaza dapat berkembang secara berkelanjutan di masa depan. Seperti diketahui, selama perang Israel-Hamas berlangsung sejak 7 Oktober 2023 silam, kehancuran di Gaza sangat parah. Sekitar 55 juta ton puing berserakan di seluruh wilayah, yakni setara dengan 13 kali ukuran piramida Giza di Mesir. Israel kembali melakukan aksi curang terhadap gencatan senjata yang tengah berlangsung 5 hari di jalur Gaza. Aksi curang itu diantaranya pemerintah Israel memotong setengah aliran bantuan kemanusiaan menuju wilayah Palestina hingga sengaja menembak mati warga. Dilansir dari tribunnews.com, militer Israel dilaporkan menembak mati 9 warga Palestina dalam 2 insiden terpisah di kota Gaza dan Khan Younis. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 Oktober 2025. Militer Israel mengklaim pasukannya melepaskan tembakan setelah beberapa warga Palestina mendekati garis kuning. Warga tersebut ditembak Israel karena mendekati posisi militer dengan niat mencurigakan. Padahal garis kuning itu menjadi batas penarikan pasukan Israel sebagai bagian dari gencatan senjata tahap pertama. Sementara itu, dalam insiden lainnya, 5 orang tewas terkena drone saat mereka memeriksa rumah di distrik Shujaiyah, kota Gaza. Terkait hal itu, juru bicara Hamas, Hashim Qasim, mengecam tindakan Israel. Hashim menilai penembakan tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata. Hamas menuding Israel berusaha menghindari komitmen terhadap mediator internasional.